koordinator dalam mencari solusi atas kasus kesehatan kepala desa yang terjadi di antara Bapak sekalian. Sesuai kesepakatan saya ini tidak berpihak, netral. Keputusan akhir itu ada di tangan Bapak sekalian. Sebelumnya saya ingin kepada Bapak Ikhwan mungkin bisa dijelaskan mengenai permasalahannya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya langsung saja ke inti permasalahannya. Jadi saya menggugat adik saya ini dalam permasalahan sengketa kewarisan ini. Jadi setelah meninggalnya ibu kami, jadi ibu kami ini meninggalkan harta berbentuk tanah senilai 300 juta dan juga sebuah rumah yang kalau dinilaikan harganya itu 200 juta. Namun pada pembagiannya saya merasa ini tidak masuk akal, soalnya saya ini sudah tinggal di rumah yang dinilai saya sampai detik ini adik saya masih menguasai rumah itu, dan saya hanya mendapat tanah yang senilai 300 juta itu, dan ya cuma tanah itulah yang saya kelola. Jadi saya merasa ini tidak adil gitu, yang dimana dalam pemahaman saya harusnya saya dan adik saya ini dibagi rata karena hanya kami kan ahli waris dari ibu. Mungkin begitu. Baik, terima kasih dari Bapak Ikhwan. Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang Bapak ya. Baik, moderator, dari sudut pandang saya, karena saya pribadi kan belum jadi saya berpikir untuk tinggal di tempat rumah yang diwariskan. Jadi karena kakak saya sudah mempunyai rumah pribadi, makanya dibagi seperti yang dikatakan kakak tadi. Baik, saya sudah memahami apa yang dialami ini, atau yang disengketakan, yaitu masalahnya mungkin sengketa pembagian harta warisan, yang mana hartanya itu berupa tanah dan rumah. Tanah itu dikuasai oleh si adik atau Bapak Dian, sepeninggal Ini Pak, salah. Tanah itu dikuasai orang saya. Maaf, tanah itu dikasih oleh si abang dan rumah itu dikasih oleh si adik. Namun dalam pembagiannya si abang ini belum menerima, dia tidak dapat pembagian dari harta warisan rumah peninggalan ibu bapak tersebut. Mungkin menurut saya, bagaimana kalau saya membuatkan aksi itu adalah Bapak sudah dapat tanah 30 juta, Bapak dia juga sudah dapat rumah 30 juta. Kalau biar adil menurut saya, bagaimana kalau rumah dan tanah itu dimiliki saja bersama-sama? Apakah Bapak saya juga Pak yang menanggapi ya. Menurut saya itu tidak mungkin bisa terjadi Pak, karena faktor pertama, saya sebagai abang di sini ya sudah memiliki rumah, lalu adik saya ini belum punya rumah kan begitu, dan dia juga sudah berkeluarga. Jadi menurut saya nanti akan gimana ya, akan dapat memicu konflik nantinya. Saya sudah punya rumah nih, secara totalitas nanti ya adik saya lah yang menikmati tinggal di rumah itu kan. Saya sudah punya rumah kondisinya begitu.
menurut Bapak ya gimana? Apakah setuju dengan opsi yang saya berikan tadi? Kalau saya setuju. Bapak menjawab. Saya juga setuju Pak. Kalau menurut Bapak Ikhwan, Bapak maunya bagaimana? Kalau saya sih maunya Pak ya, kan kita sudah tahu berapa nominal ataupun total harga dari hartanya kan, rumah ini harganya 700 juta, tanah yang saya sudah sama saya ini kan 300 juta. Ya gimana pun menurut saya dijual aja lah, rumah itu kan kita bagi nanti, jual tanah jual rumah kita bagi rata nanti. Ya urusan adik saya tidak punya rumah ya nggak tahu lah saya, intinya kan nanti dia dapat setengah harta yang adil begitu menurut saya, itu gitu. Nggak tahu lah menurut dia gimana. Bagaimana? Apakah ada opsi solusi dari Bapaknya? Menurut saya bagusnya itu dikasih. Jangan lama-lama lah, saya maunya intinya aja gimana kamu tuh mau hartanya dibagi baik. gitu. Intinya dikasih kompensasi aja. Kompensasi gimana maksudnya? Kamu aja nggak punya rumah. Gini kan, saya punya pekerjaan ini. Jadi harga rumah itu 700 juta, harga tanah 300 juta. Jadi saya akan mengasih kompensasi 200 juta kepada saya. Tetapi tidak cash, ya. Dicicil gitu maksudnya? Ya, cicil. Boleh tahu berapa kali cicil? Kalau untuk berapa kalinya, mungkin dia 2 kali lah. Jangkanya 2 tahun. Baik, begitu dari opsi Pak Jan bagaimana? Saya kalau urusan uang sama dia ini tidak yakin ya. Apalagi ini kan nominalnya cukup besar gitu. Bisa nggak dia menjamin begitu? Masalahnya kalau kita jual rumah dan tanahnya langsung kan, saya langsung dapat uang gitu. Dia pun tidak akan mendapat menikmati lah. Contoh lagi nih, saya kasih waktu kan, dia mau kompensasi katanya. Selama kompensasi ini dia sudah menikmati rumah. Selama waktu bulan sudah menikmati dia rumah itu. Sementara pegang saya cuma tanah nih, tanah yang senilai 300 juta. Menurut saya itu tidak adil. Enak saja dia, saya tuh belum sepakat lah saya. Bagaimana? Apakah Bapak dan sudah setuju dengan Saya begitu sih Pak. Saya nggak percaya saya kalau masalah uang sama dia. Baik. Kalau abang saya tidak percaya sama saya, jadi saya kepada Bapak Mediator untuk mengasih solusi. kalau menurut saya ya, kalau dari sudut pandang adilnya sih mungkin lebih rumah tersebut dijual 700 juta gitu. Ya 200 juta tadi itu ya dibayar kepada Bapak Ikhwan sama rata gitu. Kan jadinya sesama 500 juta. Kalau sesama 500 juta kan 500 juta mungkin ada lah rumah kecil untuk Bapak Dian kan, karena dia kan masih belum punya istri, masih belum punya anak, kan masih jomblo, masih single. Jadi untuk 500 juta kan bisa lah gitu kan, agar lebih adil gitu.
Bapak Ian dapat 50 juta dan juga Pak Iwan dapat 500 juta. Tapi Bapak Ian seperti yang dibilang tadi membayarnya selama cicilan 2 kali 1 juta, tapi dalam jangka waktu 2 tahun. Gimana? Cuma ya kan Pak, saya sebenarnya agak menyayangkan juga Pak meninggalan orang tua kan. Ini agak menyayangkan. Namun karena saya ragu dengan ini, belum bisa dia memberikan apa namanya tuh jaminan lah begitu, supaya saya ini bisa merasa yakin kan di kemudian hari tidak ada sengketa lagi lah saat ini kan. Begitu sih Pak. Gimana Pak Iwan? Karena rumah itu peninggalan dari orang tua, jadi itu kenang-kenangan terakhir dari orang tua. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat teman saya. Jika dia tidak yakin dengan saya, maka kita bikin hitam di atas putih sebagai jaminan. Lalu apa jaminannya? Ya seperti yang dibilang mungkin jaminannya secara tertulis lah nanti kan. Tapi saya nggak tahu sih. Saya kalau bisa dia menjamin begitu sih, saya sebenarnya nggak mau juga menjual rumah. Tapi ya saya maunya kalau bisa uangnya cepatnya lah. Apa maksud saya kayak jelaskan lah nanti ya, gimana caranya nanti bisa mendapatkan uang gitu kan. Mungkin dia berusaha mengumpulkan uang untuk membayar katanya 200 juta gitu. Baik. Apakah Bapak Ian dengan tidak setuju itu apakah mempunyai solusi yang Kalau saya tetap sama seperti tadi, dikasih kompensasi sama saya. kompensasi apa? Kompensasi uang agar rumah tersebut tidak dijual, karena itu kan kenangan terakhir dari orang tua kami. Lalu kompensasinya itu uangnya dari mana? Uang itu dari akan gaji saya per bulan itu 50 juta. Ada yakin bisa membayar? Saya takutnya nanti terjadi konflik kan. Insya Allah yakin, kan waktu yang saya kasih itu 2 tahun. Saya yang memberi waktu 2 tahun. Udah paham? Ya, Bapak nih sebagai saksi Pak. Jadi aksi yang diberikan oleh si Atik itu ya kita mau menjual rumah tersebut, tapi sebagai kompensasinya dia setuju untuk membayarkan kepada Bapak Iwan, namun dalam waktu 2 tahun lupa kali cicilan itu. Saya sih maunya ya Pak ya, maaf memotong ya, berapapun dicicilnya nanti pokoknya setahun itu nanti 100 juta. Jadi saya nggak mau lama-lama lah, 2 tahun cukup. Nah, terus gimana menurut Bapak ya? jadi intinya tuh dalam waktu 2 tahun tuh yang 200 juta sudah lunas. Baik, sepertinya kita sudah mencapai kata sepakat. Tanah tersebut yang 300 juta itu tetap dimiliki oleh Bapak Iwan. Rumah tersebut tidak dijual dan dimiliki oleh Bapak Iwan, namun dengan syarat kepada Bapak Iwan senilai 200 juta dalam kurun waktu 2 tahun setelah mau dijual bagaimana, tapi waktu 1 tahun itu sudah ada 100 juta. Apakah begitu Bapak sekalian? Apakah setuju? Ya Pak, saya sepakat. Kesepakatan sudah dicapai, mungkin kalau ada kata-kata yang salah di saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak.